Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pak Hartono, kepala desa, merasa berterima kasih atas kehadiran sang dokter karena kasus kematian bayi dan anak-anak di desa ini benar-benar menyedihkan. Ia menduga penyebab utama dari semua kejadian itu mungkin karena kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan. Dokter mungkin sudah bisa menebak bahwa keluarganya termasuk golongan yang acuh dan cenderung meremehkan penyakit. Seperti yang sering terjadi, masyarakat desa biasanya sulit untuk menerima penjelasan medis dan justru lebih percaya pada petua leluhur atau mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Penjelasan panjang lebar dari Pak Hartono semakin menguatkan pemahaman Saka tentang betapa rumitnya mengubah pola pikir yang sudah mengakar. Di tengah kemajuan teknologi, masih banyak masyarakat desa yang lebih memilih mempercayai hal-hal di luar logika daripada menerima penjelasan ilmiah, meski tentu tidak semuanya bersikap demikian. Obrolan itu masih terus berlanjut meski beberapa cangkir minuman telah kosong di atas meja. Ruang tamu rumah tersebut telah dipasangi kipas angin berdiri di sudut ruangan. Namun kejanggalan terasa saat Indira menyadari tidak adanya hembusan sejuk yang menyentuh kulitnya. Justru hawa panas perlahan menyelimuti tubuhnya, dan hanya ia seorang yang merasakan hal tersebut. Ketika percakapan ringan masih berlangsung, terdengar suara salam dari luar rumah. Seorang gadis berambut panjang dan berwajah tenang datang menyapa mereka yang berkumpul di ruang tamu. Penampilannya sederhana namun cantik, dengan kemeja putih tulang berenda dan rok hitam selutut, dilengkapi tas selempang kecil berwarna coklat yang tersampir di pundaknya. Pak Hartono mendekatinya sambil menunjukkan ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Gadis itu mengangguk pelan saat disapa, lalu diminta untuk ikut masuk dan duduk di sofa bersama yang lainnya. Namun saat matanya bertemu dengan satu titik, seketika pandangannya membelalak lebar. Hanggini, begitu nama gadis itu, terlihat kesulitan menelan ludah. Kedua tangannya bergetar dan ia seperti kehabisan oksigen untuk bernapas. Sang ibu yang telah duduk lebih dahulu di sofa memperhatikan anaknya dengan tatapan heran. Gadis itu terlihat membuang pandangannya secara kaku ke arah lain, menghindari sorot mata tajam yang melotot ke arahnya dari satu titik tertentu. Tatapan itu seolah menjadi isyarat agar ia tidak macam-macam. Hanggini akhirnya mendekat dan menjabat tangan Saka serta Indira satu persatu. Indira mengumbar senyum tulus sambil menatap wajah gadis muda itu. Senyum itu dibalas, namun fokus Hanggini tampak masih teralihkan oleh sosok yang berdiri di belakang Indira. Sosok itu menatapnya dengan dingin, membuat tubuhnya menggigil dalam sekejap. Pak Hartono melanjutkan dengan memberitahu bahwa rumah untuk mereka sudah disiapkan. Rumah itu memang tidak besar, namun baru saja dibersihkan dan diharapkan nyaman untuk dihuni. Saka mengucapkan terima kasih meskipun merasa agak sungkan. Namun Bu Hartono segera menepis anggapan itu dan menyatakan bahwa mereka justru senang menerima tamu. Pak Hartono lalu meminta putrinya untuk mengantar Saka dan Indira ke rumah tersebut. Hanggini yang semula masih bungkam sontak terkesiap dan menyanggupi permintaan itu. Kelima raga itu pun mulai melangkah keluar rumah. Saat bersamaan, sebuah mobil hitam berhenti di samping mobil milik Saka. Ternyata yang datang adalah Susan dan 5 perawat yang menyertainya. Ekspresi ramah yang sedari tadi terpancar di wajah Indira mendadak menghilang. Kehadiran wanita bertubuh semampai itu tampaknya menjadi alasan perubahan sikapnya. Ia memilih menatap ke arah lain. Susan yang melihat Pak Hartono dan istrinya segera menyalami mereka, dan menceritakan bahwa mereka sempat tersasar saat menuju lokasi. Meski telah mengikuti petunjuk warga, ternyata arah yang dituju malah mengarah ke makam. Pak Hartono kemudian mengajak mereka masuk ke dalam rumah untuk berbincang, sementara Saka dan Indira meninggalkan rumah besar itu dengan diantar oleh Hanggini. Gadis itu terus meremas jemari tangannya, tubuhnya bergetar karena kehadiran sosok yang berjalan di sampingnya. Ia tidak tahu pasti mengapa makhluk itu masih saja mengikutinya. Sosok tersebut sebenarnya tidak terlihat mengerikan. Wajah dan tubuhnya bersih tanpa noda luka atau darah seperti kebanyakan hantu. Namun sorot mata tajam dan ekspresi dinginnya selalu membuat Hanggini tak berani berkata apa-apa. Indira yang duduk di jok depan bersama Saka menyadari keheningan gadis itu dan mencoba menyapa. Namun Hanggini hanya membalas dengan senyum, meski pikirannya terus terusik oleh keberadaan makhluk tak kasat mata itu.
Saat mobil melewati pohon beringin besar, Hanggini menunjukkan arah belok yang harus diambil. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah tua yang cukup luas halamannya namun tidak memiliki pagar pembatas. Hanggini membuka pintu rumah menggunakan kunci dari sakunya. Namun ia tak langsung melangkah masuk. Gadis itu memandang sekeliling, lalu mengucap salam. Saka melihat-lihat seisi ruangan. Perabotan di rumah itu membuatnya teringat pada permainan horor yang pernah dimainkan adiknya. Indira kembali merasa hawa di rumah ini tidak bersahabat, padahal ia sendiri tidak tahu pasti kenapa sejak menapakkan kaki di desa ini, perasaan tidak nyaman terus membayangi. Sementara Saka memeriksa setiap ruangan, Hanggini mengamati punggung Indira yang sedang berdiri tak jauh darinya. Sosok itu masih berdiri di dekat wanita itu. Baru kali ini Hanggini menyadari bahwa makhluk tersebut ternyata mengikuti Indira. Ada kilau cahaya yang menyelimuti tubuh Indira, sesuatu yang membuat Hanggini berpikir bahwa mungkin wanita itu memiliki pegangan atau kekuatan spiritual tertentu. Setelah rumah diperiksa dan dinilai nyaman, Saka berterima kasih dan menyampaikan rasa senangnya atas sambutan hangat mereka. Hanggini hanya tersenyum dan mengiyakan. Sebelum berpamitan, ia menyerahkan kunci kepada Saka, namun sempat mengingatkan bahwa mereka tidak boleh pergi ke bagian belakang rumah. Mereka hanya diperbolehkan sampai dapur saja dan tidak membuka pintu belakang. Peringatan itu membuat Saka dan Indira saling pandang. Mereka ingin bertanya, namun Hanggini sudah lebih dahulu pergi, meninggalkan tanda tanya di benak keduanya. Indira sempat bertanya-tanya mengenai apa yang ada di belakang rumah, namun suaminya menanggapi dengan bijak bahwa mereka sebaiknya menghormati wilayah orang lain dan tidak bertindak lancang. Indira pun mengangguk setuju dan segera menuju mobil untuk mengambil barang-barang pribadi mereka. Di tempat lain, Susan tengah menunjukkan lembar hasil penelitian yang mereka lakukan. Berdasarkan data, angka kematian bayi dan anak-anak di desa ini cukup tinggi. Sebagian besar dari mereka mengalami sakit mendadak sebelum akhirnya meninggal. Bahkan, ada pula yang meninggal saat masih dalam kandungan. Salah satu perawat bernama Jihan mempertanyakan kemungkinan adanya wabah. Namun Susan menegaskan bahwa kepastian baru akan didapat setelah mereka melakukan pemeriksaan ke tiap-tiap bayi, anak-anak, dan ibu hamil di desa tersebut. Malam pun menjelang, dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Dokter kandungan itu mendapatkan tumpangan menginap di rumah salah satu pemuka agama setempat. Ia ditemani oleh 2 orang perawat, sementara beberapa yang lain tinggal sementara di rumah ketua rukun warga desa itu. Dari dalam kamar, terdengar suara berisik yang mampu menarik perhatian Susan. Suara televisi yang terlalu keras memecah kesunyian malam. Di luar sana, seorang ibu terdengar mengingatkan anaknya untuk mengecilkan suara televisi. Meski nada bicaranya terkesan mengomel, percakapan ringan itu justru membuat Susan tersenyum. Ia merasa seolah sedang mendengarkan ibunya sendiri yang tinggal di pulau seberang. Yusuf, anak sematawayang dari sang ustaz, memang dikenal gemar menonton bola, dan kebiasaan itu seringkali membuatnya mendapat teguran dari ibunya. Keesokan paginya akan diadakan sosialisasi di balai desa, dan Yusuf diberi tugas untuk menjemput dokter yang belum tahu lokasi tempat kegiatan. Jalan dari rumah dokter menuju balai desa sedang dalam perbaikan dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Berbeda dengan akses ke rumah Susan yang telah diperbaiki. Yusuf pun mengiyakan perintah ibunya dan bersiap tidur, meski sempat membujuk agar diperbolehkan menonton 1 babak pertandingan saja sebelum akhirnya tertidur. Sementara itu, malam pertama tinggal di desa menjadi tantangan tersendiri bagi Indira. Ia merasa sulit memejamkan mata, meski tubuhnya sudah terasa lelah. Matanya menatap langit-langit ruangan yang berdinding anyaman bambu. Penerangan di kamar itu hanya mengandalkan sebuah bohlam kuning redup dengan watt rendah. Di sampingnya, Saka telah lebih dulu terlelap. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Indira menoleh ke arah pintu, lalu menggeleng pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya salah dengar. Namun suara itu kembali terdengar, 2 kali berturut-turut. Ia mulai merasa tidak nyaman. Ketika ketukan itu terdengar untuk ketiga kalinya, rasa takut mulai menjalari tubuhnya. Ia segera menggoyangkan lengan suaminya agar terjaga. Saka, yang terbangun dengan wajah bingung, sempat mengabaikan ketakutan istrinya, mengira Indira hanya berhalusinasi.
Namun setelah desakan Indira semakin kuat, Saka pun bangkit dari tempat tidur dengan langkah berat untuk memeriksa. Indira mengikuti dari belakang, menggenggam erat ujung kaos yang dikenakan Saka. Namun, ketika pintu dibuka, tak ada seorang pun di sana. Saka meyakinkan bahwa tidak ada siapapun dan mengajak istrinya kembali tidur. Pintu kamar pun kembali tertutup dari dalam. Namun tanpa mereka sadari, di balik pintu itu kini berdiri sesosok perempuan berambut panjang berantakan, mengenakan gaun putih lusuh yang penuh noda. Matanya merah membesar, wajahnya rusak mengeluarkan nanah dan belatung, serta bau busuk yang menyengat. Pagi harinya, suara motor milik Yusuf menarik perhatian Indira dan Saka yang baru selesai menyantap sarapan. Makanan itu dikirim oleh Hanggi, yang berjanji akan datang kembali. Yusuf memarkir motornya, lalu berjalan mendekat sambil mengumbar senyum ramah. Saka memperkenalkan pemuda itu kepada Indira sebagai anak dari sang ustaz. Indira yang masih menyimpan kekesalan kecil pun memberi pesan agar Yusuf tidak membawa motor terlalu cepat. Setelah merasa cukup yakin untuk ditinggal, Saka dan Yusuf pun berangkat menuju balai desa, melewati ladang jagung yang siap panen. Benar seperti yang dikatakan Ibu Yusuf, jalanan menuju balai desa rusak parah. Dalam perjalanan, dokter yang ikut serta menyampaikan rasa penasaran tentang nama desa tersebut, Gondomait. Pertanyaan itu cukup membuat Yusuf terdiam sejenak. Nama yang terdengar menyeramkan itu menyimpan cerita yang tak biasa. Sementara itu, di rumah, Indira sedang berbincang dengan Hanggini yang datang berkunjung. Ia diminta untuk memanggil Indira dengan sebutan Mbak, bukan Ibu, karena merasa panggilan itu membuatnya terkesan lebih tua. Dalam perbincangan ringan itu, perhatian Hanggini tiba-tiba teralihkan. Sosok dengan wajah rusak berdiri di belakang Indira, memancarkan energi gelap yang sangat mengganggu. Gadis itu menjadi pucat, dan bulir-bulir keringat muncul di dahinya. Ia mencoba untuk tetap tenang meski aroma busuk mulai menusuk hidungnya. Indira yang menyadari perubahan raut wajah Hanggini segera menawari istirahat, namun ditolak secara halus. Perasaan aneh mulai mengusik Indira. Hanggini terlihat lebih banyak diam dan tidak fokus saat berbicara, seolah sedang memperhatikan sesuatu yang tak terlihat. Sosok gaib itu rupanya merasa terganggu dengan kehadiran manusia baru yang akan tinggal di rumah tua tersebut. Biasanya, makhluk itu hanya menampakkan diri sesekali. Namun kali ini berbeda. Barangkali karena makhluk tersebut merasa keberadaannya tergeser oleh kehadiran Indira. Di balai desa, puluhan warga mulai berdatangan. Mereka duduk di kursi-kursi plastik yang telah disusun di halaman. Antusiasme mereka begitu tinggi untuk mengikuti sosialisasi dan penyuluhan kesehatan. Hal itu membuat Susan dan tim merasa lebih bersemangat. Di sela kegiatan, Saka teringat percakapan sebelumnya dengan Yusuf. Cerita mengenai isu lama tentang praktik pesugihan di desa itu masih mengganggu pikirannya. Konon, mayat korban pesugihan dibuang ke dalam sumur. Warga sekitar sering mencium bau bangkai setiap malam Jumat, meski tidak ada bukti nyata tentang hal itu. Lamunan Saka terhenti ketika Susan memanggilnya untuk memulai kegiatan. Ia segera membereskan kertas-kertas materi dan bersiap mendampingi jalannya sosialisasi. Sementara itu, Indira masih berjuang mendapatkan sinyal di rumah. Ia mencoba mengangkat-angkat ponselnya ke udara, namun tetap tidak berhasil. Dengan napas tertahan, ia meletakkan ponsel di atas meja yang berada tepat di samping cermin, berhadapan dengan tempat tidurnya. Petang perlahan menggantikan terang, namun hingga waktu berjalan sejauh ini, Saka belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera tiba di rumah. Indira mulai menggerutu dalam hati, bertanya-tanya sebenarnya apa saja yang dilakukan suaminya di kantor balai desa hingga membuatnya lupa waktu. Keberadaan Susan yang bekerja di sana semakin membuat hati Indira dongkol. Rasanya seperti tidak dipedulikan, seolah keberadaan istrinya di rumah tidak cukup penting untuk dijadikan alasan pulang cepat. Indira melepaskan ikatan rambutnya, lalu menjangkau sisir yang terletak tak jauh darinya. Namun, pergerakan tangannya tiba-tiba terhenti. Hidungnya mencium bau busuk yang datang entah dari mana. Bau itu begitu menyengat, memaksa Indira menunda kegiatan menyisir rambutnya dan mulai menebarkan pandangan ke sekitar ruangan. Ujung hidungnya bergerak-gerak,
mencari asal aroma aneh tersebut yang terasa seperti bau bangkai. Aroma itu semakin kuat, membuatnya tak tahan untuk tetap diam di kamar. Ia melangkah keluar, berdiri di ambang pintu, dan menengok ke kanan serta ke kiri. Dengan hanya mengandalkan indera penciumannya, ia mencoba melacak sumber bau yang mengganggunya. Langkahnya kemudian membawa tubuh mungil itu menuju pintu dapur, dan ia tertegun saat melihat bahwa pintu belakang terbuka sedikit. Hatinya bergumam tak tenang, bertanya mengapa pintu itu bisa terbuka, padahal tak seorang pun membukanya. Semakin dekat ia melangkah, semakin pekat bau busuk itu menyeruak ke udara. Tangannya perlahan terulur ke arah gagang pintu yang berkarat. Namun, mendadak langkahnya terhenti. Larangan dari Hangginie seketika terngiang dalam kepalanya, peringatan agar tidak membuka pintu belakang dan cukup sampai dapur saja. Tapi aroma busuk itu begitu jelas berasal dari luar, membuat Indira ragu, terjebak dalam dilema antara mundur atau maju. Dengan napas panjang dan keberanian yang dipaksakan, ia memutuskan untuk melangkah keluar. Malam itu begitu menusuk kulit, seolah udara malam berubah menjadi jarum-jarum kecil yang tak terlihat tapi terasa tajam. Sementara itu, Yusuf yang duduk di jok depan motor terus mengeluhkan udara malam yang luar biasa dingin. Untungnya, ia membawa jaket untuk mengantisipasi suhu yang tak bersahabat. Tapi tanpa peringatan, motor yang dikendarainya bersama Saka tiba-tiba mati. Mesin yang awalnya berjalan baik-baik saja mendadak tersendat dan akhirnya mogok total. Mereka terhenti di tengah hamparan sawah yang gelap gulita, tanpa tanda-tanda kehadiran manusia lain. Yusuf panik, tak mengerti kenapa motor kesayangannya bisa mogok di tempat seperti itu. Saka pun turun dari motor, mencoba membantu. Yusuf meraba kabel-kabel kecil, mencoba mencari tahu sumber masalah. Sementara itu, ia sempat mengeluh tentang rasa tak nyaman yang menjalar di tubuhnya. Lehernya meremang, dan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab yang jelas. Saka mengedarkan pandangannya ke sekitar, lalu matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di pematang sawah, ia melihat sesosok perempuan duduk sendirian. Awalnya, ia mengira hanya salah lihat, namun pandangan itu tidak hilang begitu saja. Sosok itu tetap ada, seperti menantinya untuk terus menatap. Ketika Yusuf menyusul arah pandangan Saka, tubuhnya langsung menegang. Ia juga melihat hal yang sama, perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih, duduk sendirian di ujung pematang. Situasi itu membuat jantung mereka berdegup kencang. Tanpa banyak bicara, Yusuf segera membetulkan motor. Ketika mesin kembali menyala, ia mengajak Saka segera pergi dari tempat itu. Mereka tak menyebutkan apapun, tapi masing-masing tahu bahwa sosok perempuan itu bukan manusia biasa. Sementara itu, Indira masih berada di belakang rumah. Tempat itu benar-benar gelap. Ia merasa sekujur tubuhnya merinding, terutama setelah aroma busuk itu semakin menyengat. Di depannya terlihat sebuah sumur dan puing bangunan tanpa atap, dengan dinding-dinding semen yang membentuk bilik-bilik. Mungkin dulunya hendak dijadikan kamar mandi atau ruangan lain, namun pembangunannya tak pernah selesai. Hawa tak enak semakin kuat menyelimutinya. Indira mulai merasa bahwa keputusannya untuk keluar mungkin adalah sebuah kesalahan. Ketika ia hendak kembali masuk, sebuah kehadiran yang tak bisa dijelaskan mulai terasa di belakangnya. Seolah ada sesuatu, atau seseorang, berdiri sangat dekat, meskipun ia tak berani menoleh. Napasnya menjadi berat, dan udara di sekitarnya terasa lenyap. Jantungnya berdetak tak terkendali. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa tak ada apa-apa. Lalu dengan hitungan dalam hati, ia mencoba memberanikan diri untuk berbalik. Dan saat ia sampai di hitungan ketiga, matanya langsung disuguhi pemandangan yang mengerikan. Di hadapannya berdiri sosok dengan wajah hancur, kulit robek oleh sayatan luka menganga, mata merah menyala hampir keluar dari tempatnya, serta rambut panjang hitam yang kusut seperti gimbal. Bau busuk yang begitu menyiksa semakin menusuk hidung. Tubuh Indira langsung lemas, jatuh terduduk sambil menjerit histeris. Tangannya menutup wajah, tubuhnya gemetar hebat. Sesuatu kemudian menyentuh pundaknya. Ia nyaris pingsan karena takut, hingga suara Saka yang familiar menyadarkannya. Dengan tubuh bergetar, Indira langsung memeluk suaminya. Tangisnya pecah,
Tubuhnya masih diliputi ketakutan akan sosok mengerikan itu. Saka memeluk Indira erat, mencoba menenangkan sang istri. Di ruang tengah, ia mendudukkan Indira di kursi sambil memeluk dan mengusap punggungnya. Hatinya bingung karena salam yang ia ucapkan saat tiba di rumah tidak mendapat sahutan. Ia menemukan pintu belakang terbuka dan kemudian melihat istrinya dalam kondisi histeris. Indira belum berhenti menangis. Ia menceritakan ketakutannya tentang sosok mengerikan di belakang rumah yang membuatnya ingin segera pergi dari tempat itu. Namun Saka tidak bisa langsung menuruti permintaannya. Mereka belum bisa pulang. Tangisan Indira berlanjut, dan ia menggambarkan wajah makhluk itu yang begitu rusak, hancur, menyeramkan. Saka mencoba menenangkan, meski dalam benaknya muncul keraguan. Ia belum sepenuhnya yakin apakah yang dilihat istrinya benar nyata atau hanya ilusi akibat ketakutan. Namun penjelasan Indira tentang bau bangkai yang menyengat, pintu belakang yang terbuka sendiri, dan suasana di luar rumah yang gelap, perlahan menumbuhkan rasa penasaran dalam diri Saka. Ia terdiam, mengingat bahwa malam itu adalah malam Jumat. Di tempat lain, Hanggini menyaksikan semuanya. Ia tahu tentang bau busuk itu, pintu yang terbuka, serta sosok menyeramkan yang muncul di hadapan Indira. Meski Indira tidak bercerita padanya, Hanggini tahu bahwa larangan telah dilanggar. Ia melihat lebih dari yang diceritakan. Suara laki-laki misterius terdengar lirih di telinga Hanggini, menyuruhnya mengusir mereka. Mata gadis itu terpejam sejenak, seolah mencoba berkomunikasi dengan alam lain. Tak lama kemudian, Indira datang dari dalam membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menyerahkan satu kepada Hanggini, lalu duduk di sofa tua dengan busa yang mulai keluar dari sobekannya. Hanggini menerima teh itu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, dan berkata bahwa mereka, para makhluk itu, tidak suka diganggu. Lalu ia mengalihkan pandangannya kepada Indira, dan dengan suara kaku ia bertanya, karena kini sosok-sosok lain turut bermunculan. Hanggini tampak tenang di permukaan, namun hatinya diliputi kegelisahan yang dalam. Kehadiran makhluk tak kasat mata di rumah itu semakin bertambah jumlahnya, menciptakan suasana yang membuat nuraninya gelisah. Tidak ada satupun jawaban yang melayang di udara, membuat suasana menjadi lebih mencekam. Indira tercekat saat mendengar pertanyaan yang terlontar dari Hanggini, seolah napasnya sulit untuk ditarik dengan normal. Ia merasa seolah-olah paru-parunya tertahan oleh beban yang tak kasat mata. Dengan keberanian yang perlahan muncul, Indira akhirnya mengaku. Ia meminta maaf dan memohon agar kesalahannya dimaafkan. Bukan karena Hanggini takut akan wujud-wujud tak kasat mata itu, melainkan rupa mereka yang menyeramkan dan aroma busuk yang menguar begitu pekat menjadi penyebab utama kegelisahannya. Hanggini tidak sanggup menyaksikan secara langsung keberadaan mereka. Indira kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat melanggar aturan apapun. Ia hanya mencium bau busuk yang tidak diketahui asalnya, dan dengan niat sekadar memeriksa, ia membuka sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Bau tersebut semakin menyengat dari dalam ruangan itu, dan ia yakin itulah sumbernya. Ternyata, Hanggini juga mencium bau serupa pada hari sebelumnya. Apa yang selama ini dirumorkan memang benar terjadi, tetapi tidak semua orang mampu mencium bau busuk tersebut. Hanggini bahkan telah akrab dengan bau itu sejak kecil. Indira, dengan perasaan bersalah, meminta maaf kembali karena telah melewati batas. Ia bahkan sempat melihat penampakan makhluk mengerikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Hanggini hanya menoleh pelan ke arah Indira yang kini tampak was-was menatap ruangan sekitarnya. Indira mengangguk pelan dan mengatakan bahwa makhluk itu muncul di belakang mereka. Padahal sejak tadi, Hanggini hanya duduk diam sembari mengobrol, namun napasnya menjadi terengah-engah seperti seseorang yang baru saja selesai berlari. Seolah-olah energinya terserap habis oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan suara lemah, Indira menyebut bahwa ia sempat melihat sumur yang terbelah. Namun Hanggini segera memotong kalimatnya, meminta agar tidak melanjutkan pembahasan itu. Wajah Hanggini tampak semakin pucat. Indira sempat heran melihat perubahan sikap gadis itu. Ia bertanya dengan lembut apakah Hanggini baik-baik saja, namun Hanggini tampak semakin kewalahan, seperti tengah menghadapi bentrokan energi yang tidak selaras.
Makhluk yang setia berdiri di belakang Indira tampak bersitegang dengan sekelompok makhluk mengerikan yang kini mengawasi dari kejauhan. Indira menyadari bahwa Hanggini sedang menatap lekat-lekat pada kalung yang menggantung di lehernya. Dari pandangan itu, seolah ada pesan yang tak terucapkan. Hanggini tampak memusatkan perhatian pada benda tersebut. Sebuah bisikan aneh terdengar, seolah peringatan bahwa jika makhluk yang bersama Indira tidak segera diusir, maka keselamatan mereka akan terancam. Indira mulai merasakan hawa yang semakin tidak bersahabat. Tangannya terangkat mengusap bagian belakang lehernya, seolah ada sesuatu yang menyentuhnya. Sosok mengerikan dengan mata besar berwarna putih seluruhnya, tanpa bibir sehingga gigi-gigi besar dan taring-taringnya langsung terlihat, muncul dengan cepat. Kulitnya pucat, dengan otot-otot yang menonjol di permukaan. Makhluk itu berhenti hanya beberapa inci dari wajah Hanggini, membuat tubuh gadis itu bergetar hebat. Indira panik melihat keadaan Hanggini yang tiba-tiba tampak seperti kehilangan kesadaran. Ia mengguncang tubuh Hanggini sambil memanggilnya. Di saat yang bersamaan, Indira merasakan sesuatu yang hampir saja menyentuhnya. Sosok bermata besar tadi kini berhadapan langsung dengan makhluk yang selama ini diam di belakang Indira. Kini, makhluk itu berpindah ke depan, seolah siap melindungi tuannya. Kedua makhluk tak kasat mata itu saling melemparkan tatapan penuh kebencian, dan Hanggini menyaksikan semuanya. Tiba-tiba, ingatan mengerikan muncul di benaknya, tentang seonggok daging tak bernyawa yang dilempar secara kasar ke dalam sebuah sumur tua yang tak lagi berisi air. Di dalamnya, bangkai-bangkai lain masih belum membusuk sempurna. Potongan-potongan kejadian masa lalu itu berputar secara otomatis dalam ingatan Hanggini. Ia tahu apa yang dibicarakan orang-orang desa itu memang benar adanya, meski ia memilih diam agar tidak membuat kepanikan yang lebih luas. Lagi pula, siapa yang akan langsung percaya jika ia mengatakan hal-hal semacam itu? Menjadi seorang indigo tidak selalu menyenangkan. Hanggini tahu benar bagaimana rasanya tersiksa karena bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ketika Indira bertanya apakah Hanggini bisa melihat apa yang tak terlihat, Hanggini hanya menarik napas panjang. Ia tidak ingin disebut penyebar berita bohong, meski yang ia lihat memang benar-benar terjadi. Indira kemudian mengungkapkan bahwa suaminya sempat bercerita tentang asal-usul nama desa ini, termasuk soal bau busuk itu. Ia merasa semuanya saling berkaitan. Hanggini mengangguk pelan, menyetujui dugaan tersebut. Sosok penjaga yang berada di belakang Indira tidak pernah menunjukkan reaksi, selalu diam dan hanya berdiri, kecuali ketika situasi memburuk seperti tadi. Hanggini lalu mengaku bahwa dirinya pernah mendengar banyak mayat dibuang ke sumur-sumur di desa ini. Belum sempat Indira menyelesaikan pertanyaannya, Hanggini langsung mengangguk dan menyebut bahwa semua itu merupakan tumbal. Indira merasa dadanya sesak. Ia kesulitan menelan ludah. Dengan suara yang sedikit meninggi, ia bertanya mengapa Hanggini tidak jujur sejak awal. Namun gadis itu menjawab dengan nada getir. Dulu, saat ia mencoba jujur, ia malah dianggap pembuat cerita bohong, bahkan dituduh gila. Teman-temannya menjauhinya, menyebutnya sebagai teman setan dan makhluk-makhluk aneh lainnya. Jika boleh meminta, Hanggini ingin agar kemampuan itu dicabut darinya. Ia merasa tersiksa, bukan hanya oleh makhluk halus, tetapi juga oleh perlakuan manusia di sekitarnya. Mendengar pengakuan itu, Indira merasa ciut dan bersalah. Ia pernah mengalami hal serupa di masa lalu. Dengan nada rendah, ia meminta maaf. Ia mengaku bahwa dirinya pun pernah memiliki kemampuan seperti itu saat masih kecil. Kedua orang tuanya tahu dan memutuskan untuk menutup mata batinnya demi perlindungan. Hanggini terkejut mendengar pengakuan itu. Ia lantas bertanya apakah Indira tidak ingin membuka kembali mata batinnya. Namun Indira langsung menolaknya. Ia tidak ingin kembali melihat makhluk-makhluk itu. Sementara itu, di ruang pemeriksaan, Susan tengah menghadapi seorang ibu hamil yang bersikeras ingin menjalani pijat kehamilan agar posisi bayi bisa diperbaiki. Susan menjelaskan bahwa praktik itu sebenarnya tidak disarankan karena bisa menyebabkan kematian janin. Ia menyampaikan bahwa posisi bayi seharusnya akan berubah secara alami menjelang persalinan. Saat ibu itu menyinggung soal operasi yang mahal, Susan menjelaskan tentang adanya bantuan pemerintah melalui kartu sehat.
Namun wanita itu mengaku belum pernah mendengar soal kartu tersebut. Susan pun menunjukkan bentuk fisik kartu itu dan menjelaskan prosedur pengurusannya. Meskipun raut bingung masih tergambar di wajah sang ibu, Susan meminta agar ia berhenti memijat perutnya dan rutin mengonsumsi vitamin yang telah diberikan. Kembali kepada Hanggini, gadis itu menatap kalung yang dikenakan Indira. Ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terus mengikuti Indira selama kalung itu masih melekat padanya. Ketika ia mengucapkan kekhawatirannya, kalimatnya sempat menyinggung Indira, karena terdengar seperti menuduh bahwa dirinya menggunakan susuk. Hanggini segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia hanya merasa ada aura aneh yang terpancar dari kalung itu. Indira menyentuh bandul kalungnya, mulai merasa bahwa apa yang disampaikan Hanggini mungkin bukan sekadar firasat kosong. Kepala Indira menggeleng pelan, menandakan bahwa ia tidak memahami sepenuhnya apa yang baru saja disampaikan oleh gadis di hadapannya. Segala sesuatu yang dikatakan gadis itu seolah berada di luar batas logikanya. Hanggini pun memperingatkannya bahwa jika tidak segera dilakukan sesuatu, maka mereka, yang selama ini tak kasat mata, mungkin akan terus menampakkan diri dan menghantui. Indira tampak bingung, namun Hanggini seakan mampu menangkap kebingungan itu dari raut wajah lawan bicaranya. Ia pun melanjutkan, menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang tinggal di sana tidak menyukai apa yang dibawa oleh Indira. Seketika, raut wajah Indira menegang, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran. Ia bertanya dalam hati, mungkinkah benar seperti itu? Sementara itu, dua orang melangkah masuk ke dalam ruangan yang biasa digunakan oleh pemimpin desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Saka dan Susan sudah cukup sering mendengar berbagai penuturan dari warga setempat mengenai minimnya penyuluhan terkait program-program kesehatan yang dicanangkan pemerintah pusat. Bahkan, seperti yang disaksikan Susan siang tadi, ada seorang ibu hamil yang masih belum memahami manfaat dari program tersebut. Ketika mereka memasuki ruangan, Pak Hartono, sang kepala desa, segera menyambut dengan ramah, mempersilakan keduanya untuk duduk. Susan dan Saka mengangguk sopan, mengucapkan terima kasih, lalu duduk berdampingan di depan beliau, hanya dipisahkan oleh meja kayu tua yang telah dilapisi kaca. Saka pun mulai menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menjelaskan bahwa ia dan Susan mendengar sejumlah keluhan dari warga mengenai pendataan untuk kepemilikan kartu sehat. Ia bertanya dengan jujur, apakah informasi mengenai program pemerintah ini memang tidak sampai ke desa tersebut, atau ada kendala lain yang menghambat prosesnya. Pak Hartono terdiam sejenak, hanya memberikan senyum yang tampak janggal sebelum akhirnya menjawab bahwa memang sempat ada kendala. Namun ia menambahkan bahwa semuanya sudah beres, dan pendataan mungkin akan bisa dimulai keesokan hari. Susan dan Saka mengangguk paham. Mereka segera berpamitan, mengingat waktu sudah menjelang maghrib. Pak Hartono mengatakan bahwa ia akan menyusul pulang setelah membereskan beberapa hal terlebih dahulu. Saka dan Susan pun meninggalkan ruangan, berharap bahwa warga desa bisa segera memperoleh hak mereka dalam bentuk layanan kesehatan yang layak. Saat mereka melangkah keluar, tiba-tiba muncul salah satu perangkat desa yang memegang sejumlah kunci tergantung di tangan. Ia menyapa keduanya dan bertanya mengapa mereka masih di sana. Dengan heran, ia menyampaikan bahwa Pak Hartono sebenarnya sudah pulang sejak sore, bahkan mengaku ada urusan penting di rumahnya. Susan dan Saka terdiam. Keduanya saling berpandangan. Mereka baru saja bertemu dan berbincang dengan Pak Hartono. Bagaimana mungkin? Kebingungan itu belum reda ketika suara azan maghrib mulai terdengar sayup dari kejauhan. Sinar matahari telah lenyap dari langit desa, menyisakan bayangan panjang dari bangunan tua tempat mereka berdiri. Pertanyaan besar kini menggantung di benak mereka. Jika Pak Hartono sudah pulang sejak sore, lalu siapa yang mereka temui tadi? Indira kini duduk di sofa rumah Hanggini, menunggu Saka yang belum bisa pulang karena harus menangani seorang warga sakit. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Indira merasa nyaman. Aura janggal yang menyelimutinya saat pertama kali datang ke rumah ini seolah menghilang, mungkin karena kalung yang selalu dikenakannya kini telah ia tinggalkan. Sambil menikmati teh hangat dan ubi goreng yang disajikan Hanggini, Indira bertanya tentang keberadaan orang tua gadis itu. Namun Hanggini hanya menjawab singkat bahwa di rumah memang sedang tidak ada siapa-siapa. Indira mencoba mencairkan suasana dengan menyebutkan betapa besar rumah tersebut. Ia lalu mengusulkan untuk mengobrol di balkon.
Namun reaksi Hanggini berubah. Senyumnya memudar. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah diizinkan ke loteng ataupun balkon. Pintu ke sana selalu tertutup, dan meski ia penasaran, ia memilih untuk tidak peduli, takut dimarahi. Namun Indira terus mendorong, menyatakan rasa ingin tahunya. Ajakan itu rupanya cukup menggugah Hanggini untuk melangkah menaiki tangga. Setibanya di lantai 2, suasana masih terasa normal. Beberapa perabot tertutup kain putih, seperti lazimnya rumah besar yang jarang digunakan. Hanya ada satu ruangan besar dengan 2 pintu kayu tinggi. Dengan ragu-ragu, keduanya saling bertatapan. Hanggini, yang bahkan belum pernah menyentuh gagang pintu tersebut, kini merasa terdorong oleh dorongan batin yang kuat. Ia menyentuh gagangnya dan mulai mendorong pintu itu perlahan. Tidak terkunci. Saat terbuka, keduanya langsung disergap oleh suasana yang berbeda, pekat, berat, dan membuat dada sesak. Indira yang berada di belakang Hanggini langsung merasakan tekanan luar biasa. Nafasnya tersengal, dadanya seolah dihimpit. Hanggini menoleh, ingin memastikan bahwa ia tidak sendirian dalam mengalami semua ini. Tapi yang ia lihat justru membuatnya gemetar hebat. Di depan mata mereka, berlangsung sebuah ritual sesat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Indira terpaku, membisu, sementara Hanggini seketika berlutut dengan tubuh gemetar. Kedua orang tuanya berada di sana, bersama sekumpulan makhluk-makhluk mengerikan yang tidak menyerupai manusia. Semuanya tampak buruk rupa, dengan aroma busuk menyengat yang bercampur darah dan daging. Di tangan Pak Hartono, terlihat segumpal daging merah yang masih berdetak pelan. Tiba-tiba, suara motor memecah ketegangan. Yusuf dan Saka baru saja tiba. Mereka masuk ke dalam rumah setelah mendapati pagar tidak dikunci. Saka berniat menjemput Indira yang katanya bermain di rumah Pak Hartono. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, jeritan keras menggema dari dalam rumah. Saka mengenali suara itu. Itu suara Indira. Jeritan itu menghentikan ritual. Pak Hartono dan istrinya sontak terkejut, menyadari bahwa anak mereka telah menyaksikan semuanya. Dengan cepat, pria parubaya itu menyimpan kembali daging berdetak itu ke dalam kantong tanah liat. Hanggini masih berlutut, tak sanggup berkata-kata. Tangisnya pecah. Bau busuk dan pemandangan mengerikan itu membuat tubuhnya kehilangan kekuatan. Sementara itu, makhluk yang memimpin ritual akhirnya menampakkan diri. Ia tampil dengan pakaian putih menjuntai, rambut panjang putih, wajah hitam, mata melotot, dagu runcing, dan 2 tanduk mencuat dari dahinya. Gigi taring panjang tampak jelas, mempertegas posisinya sebagai pemimpin dari semua kengerian ini. Sosok itu memerintahkan persembahan segera dilakukan. Namun Hanggini bangkit. Meski ketakutan, ia tidak tinggal diam. Kilasan-kilasan ingatan mulai memenuhi kepalanya, dan ia menyadari bahwa daging yang hampir dipersembahkan itu adalah bayi, makhluk tak berdosa yang belum sempat lahir ke dunia. Tubuhnya bergetar, pikirannya berkecamuk, dan matanya menatap tajam ke arah kedua orang tuanya yang telah lama menutup penglihatannya dari kebenaran mengerikan di rumah itu. Indira pun merasakan hal yang sama. Di tempat itu, ia merasa diawasi oleh puluhan mata tak kasat mata. Nafasnya tercekat. Ia tahu, mereka tak lagi aman. Apa yang mereka berikan kepada Pak Hartono sama sekali tidak mendapatkan balasan, padahal sudah tertulis dalam perjanjian. Saat itu, seorang sosok pemimpin tampak murka. Raga polos yang tidak tahu apa-apa kini menjadi sasaran. Indira limbung dan jatuh pingsan setelah sempat menjerit histeris ketika sosok mengerikan itu mendekat. Tidak lama kemudian, wanita itu terbangun dengan mata melotot besar, diikuti suara tawa melengking keluar dari mulutnya. Yusuf membuka pintu besar ruangan lantai 2 di rumah Pak Hartono dan sangat terkejut ketika melihat sosok wanita tengah tertawa dengan ekspresi menakutkan sambil menatap ke atas lantai, tepat di hadapannya. Saka pun menegang ketika melihat siapa wanita itu. Ia mengucapkan nama Indira, namun terhenti setelah melihat bola mata Indira yang seluruhnya berwarna putih. Tanpa pikir panjang, Saka segera mendekat dan duduk di samping istrinya, menyentuhnya dengan penuh kekhawatiran.
Ucapan istighfar keluar dari mulut Yusuf ketika menyadari kondisi di dalam ruangan itu. Saka terus mengguncang tubuh Indira agar sadar, seraya menangkap wajah pucat yang kini tampak ditumbuhi otot-otot samar. Fisik Indira yang membeku itu kemudian dipeluk erat oleh sang suami, meskipun wanita itu masih mengerang dan sesekali tertawa dengan tubuh yang terus mengelinjang karena energi negatif yang sangat kuat di ruangan tersebut. Situasi itu benar-benar di luar kuasa Yusuf, yang segera menghubungi ayah Saka yang seorang ustadz. Saka pun memohon agar ayahnya segera datang dan bersiap menghadapi keadaan genting ini. Sementara itu, matanya tertuju pada sesuatu yang tak masuk akal di depan sana. Tampak sekelompok orang tengah melakukan ritual dengan berbagai bunga dan kendi tanah liat yang berserakan, hampir semuanya pecah dan berantakan, akibat ulah Hanggini yang tubuhnya kini melemas karena energi negatif yang menyelimuti ruangan. Indira terus menjerit tak terkendali di dalam dekapan suaminya, tanpa peduli akan situasi berbahaya di sekitarnya. Saka yang memeluk istrinya dengan erat mulai menyesali keputusannya mengizinkan Indira ikut serta dalam tugas ini. Air mata tak tertahankan mulai keluar dari matanya. Indira akhirnya mengeluarkan permohonan maaf dalam kesadarannya, yang kemudian disusul salam dan doa ketika Pak Ustadz datang menghampiri mereka. Yusuf dipaksa membawa ayah Saka dengan terburu-buru agar segera sampai ke tempat kejadian. Saka yang masih memeluk erat Indira membalas salam dan berusaha menenangkan diri. Pak Ustadz menatap dengan tak percaya pada kondisi ruangan yang penuh dengan hal-hal di luar nalar. Dugaan selama ini ternyata benar, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemimpin desa. Dalang dari semua kejadian aneh itu adalah Pak Hartono beserta istrinya. Anak-anak yang sakit dan meninggal secara misterius, bayi yang tiba-tiba wafat, dan janin yang hilang tanpa jejak di dalam kandungan, semuanya berhubungan dengan kekuatan gelap yang mereka sembunyikan. Pak Ustadz terus beristighfar dalam hati dan memohon agar diberikan kekuatan. Saka diminta untuk memegang istrinya dengan kuat sementara lantunan doa mulai terdengar. Makhluk yang menguasai tubuh Indira mengeluarkan erangan hebat dan bangkit duduk, menatap sinis Pak Hartono dan istrinya yang terpojok, seolah tak terlihat oleh mereka. Suasana itu menjadi sangat tegang karena ritual belum selesai. Makhluk tersebut mengancam bahwa keduanya harus membayar semua perbuatan mereka dan tidak akan bisa lolos dari hukuman. Tiba-tiba, suara tertawa melengking keluar dari mulut Indira yang bukan suara aslinya. Wanita itu seakan mengusap air matanya, menandakan ketakutan bahwa makhluk tersebut tidak akan mudah lepas dari tubuhnya. Pak Ustadz membentak dan menempelkan telapak tangan pada kepala Indira berulang kali, walau wanita itu terus menolak. Ayat suci Al-Quran dilafalkan dengan khusyuk, sementara tangan kanan Pak Ustadz masih menahan kepala Indira. Secara perlahan, makhluk yang awalnya meronta-ronta mulai kehilangan daya dan melemah. Kesadaran Indira mulai kembali. Otot-otot yang tampak di permukaan kulit wajahnya menghilang, begitu juga warna kulitnya yang pucat berubah menjadi warna asli. Saka segera memeluk istrinya erat-erat. Ia lalu meminta Pak Ustadz untuk membawa Hanggini keluar dari situ. Hanggini yang tergeletak tak sadarkan diri, segera dibawa oleh Yusuf dengan rasa takut yang masih membekas. Sementara itu, orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Pak Hartono dan istrinya sibuk melawan mereka yang tengah murka menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Kejadian itu berakhir dengan meninggalnya kedua orang itu, dengan lidah menjulur dan tubuh terbungkus kain putih. Indira membuka kalung yang selama ini dikenakannya dan memperhatikannya dengan seksama. Jika memang benar seperti yang dikatakan Hanggini tentang sosok penjaga yang menghuni kalung itu, maka seluruh kejadian yang dialami Indira selama ini memang nyata adanya. Saat sekolah menengah pertama, setelah kemampuan mata batinnya ditutup, Indira dengan cepat mendapat teman bergaul seperti anak biasa tanpa takut dibuntuti hantu. Gadis jelita bertubuh mungil itu menjadi perhatian banyak pemuda yang menyatakan cinta. Hampir seluruh laki-laki di sekolah menyukainya. Hal tersebut menimbulkan rasa iri beberapa siswi yang kemudian merencanakan sesuatu yang buruk. Meskipun rencana mereka sempat berhasil, beberapa waktu kemudian, mereka mengalami kejadian janggal yang berakhir tragis dengan kematian yang berbeda-beda. Mereka yang mencoba mencelakai Indira harus menemui ajal dengan cara yang mengerikan. Hal itu membuktikan bahwa gadis itu memang dijaga oleh kalung warisan yang katanya menyimpan satu sosok perempuan yang tak pernah bisa dirasakan kehadirannya. Indira tahu bahwa setiap kali ia diganggu, maka si pengganggu itu akan mati keesokan harinya. Di tempat lain,
Susan merasa pusing dengan laporan yang mereka bahas. Ia mengeluh dan menutup hidungnya berkali-kali. Saka, dengan santai, mengatakan bahwa memang begitulah keadaannya. Susan tak terima dan protes, hampir melempar tablet ke arah Saka karena kesal. Pembicaraan mereka disaksikan oleh Indira, yang sesekali menatap kalung dan figur Susan secara bergantian. Indira teringat kembali ucapan Hanggini bahwa kalung itu adalah pelindung dan siapapun yang berniat jahat kepadanya pasti akan mengalami nasib buruk. Meski begitu, Indira mengungkapkan bahwa ada satu perempuan yang tidak disukainya dan hingga kini masih baik-baik saja. Saat itu, gadis berpipi gembil itu tersenyum lalu memanggil Dokter Susan, yang membuat Indira terdiam. Selain bisa melihat hantu, ternyata Indira juga mampu membaca pikiran orang yang punya niat jahat. Sementara Dokter Susan tampak tulus dan profesional, sehingga tidak pernah mengganggu Indira. Saka pun menyentak Indira dari lamunannya, namun wanita itu hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Saka merasa heran karena Indira tampak tidak merasa risih dengan kehadiran Susan, bahkan lebih memilih memperhatikan kalung yang dilepaskan dan diletakkan dalam lipatan kain. Saat itu, pembicaraan tentang rumah tua yang dahulu digunakan sebagai tempat ritual pesugihan muncul. Pak Mulyadi, rukun warga, menjelaskan bahwa rumah tersebut juga menyimpan banyak mayat tumbal yang dibuang di sumur belakang rumah. Mereka berencana bergotong royong merobohkan rumah dan menutup sumur itu demi keselamatan desa. Saka yang penasaran bertanya mengapa baru sekarang ada tindakan, dan Pak Mulyadi menjelaskan bahwa dari awal mereka memang ingin merobohkannya, tapi dilarang oleh Pak Lurah. Kemudian, Hanggini dan putri bungsu Pak Mulyadi bersiap pergi ke musola untuk mengaji. Kepala Pak Mulyadi mengangguk 2 kali sebagai tanda perhatian. Setelah saling salam, suasana kembali kondusif. Rumah tua itu segera dirobohkan dengan harapan bahwa desa mereka akan diberkahi keselamatan yang lebih baik.